Justru gue stand up sekarang lebih panik dibanding dulu. Kalau dulu panik tapi tahu materinya apa dan bakal pecah tahu. Kalau sekarang hari kedua hujan nggak? Nggak kan? Enggak sama sekali. Karena ada siapa? Ada gua. Ikut aja lah gitu. Apa? Ke bokap lu. Ya kan nggak enak. Oh, Masalahnya ada teman-teman bokap gua juga. Nah di saat itu yang bokap lu yang nyuruh lu turun, lu sebelumnya udah pernah karaokean juga? Wah keren banget motor listrik Volta yang baru nih. Mantap. Apaan? Hah? Oh udah. Halo PW kawan, apa kabar semuanya? Sehat kalian? Sudah pasti sehat, kalau sakit pasti lagi tidur. Gua baru aja baca berita tentang motor listrik berbasis kuota namanya Volta Plus. Wes. Motor listrik Volta ini juga dilengkapi dengan teknologi IoT. Keren, yang fungsinya untuk mengontrol kendaraan listrik dan penggunaan baterainya hanya dengan satu aplikasi saja teman-teman. Volta juga sudah dilengkapi dengan sistem ganti baterai yang tersedia di lebih dari 200 titik. Kalau lo beli Volta Plus, lo tuker baterainya tuh gratis, tinggal beli kuota doang. Nah, dengan harga Rp12.750.000 aja, kalian sudah bisa dapetin motor listrik secanggih ini. Gila, murah banget. Selain harganya murah, biaya servisnya juga nggak bikin kantong kering karena kalian nggak perlu lagi servis bulanan ataupun ganti olai. Motor listrik ini juga dijamin aman dalam segala cuaca, ngelewatin hujan, banjir, badai, pokoknya aman terkendali. Kapan lagi nih PW kawan? Langsung aja beli. Datang ke dealer resminya Volta karena sekarang Volta udah punya dealer resmi di luar Pulau Jawa. Keren gak tuh? Atau cek aja IG-nya di @officialvolta.id dan di website www.voltaindonesia.com. Volta, era baru, energi bersih. Woo! Aku melucu tetapi tidak lucu. Bagiku lucu, bagimu tidak begitu. Koek, rule of three, act out dan living, tapi tawamu masih membeku. Tuhan tolonglah, ku ingin jadi komik nasional agar masuk TV bukan lagi mimpi. Tuhan tolonglah, ku ingin jadi terkenal agar orang tuaku happy, agar pacarku pun tak lari. Ada satu lagi kan? Agar bisa masuk circle Bekasi. Karena banyak abang-abangan di sono. Bekasi. PW kawan, hari ini kita ditemankan oleh bintang tamu yang pertama kali main ke PWK. Di episode pertama betul. Dialah yang mengisi. Ini dia Rizky Gendut. Loh, kan Rizky Gendut. Agak kan lu namanya Rigen tuh gara-gara Rizky Gendut. Iya kan. Doang kayak Rizky Gendut gitu kayak meledek banget gitu kayak. Loh, itu kan kayak nama panggung komedian-komedian. Iya, nama komedian nama ya Rizky Gendut gitu. Iya, Budi Anduk gitu ya. Iya. Kan gitu. Kenapa bisa namanya Rizky Gendut dan disingkat Rigen tuh siapa yang ngasih?
Masa aku ceritain lagi sih itu? Itu belum aku ceritain di sini. Itu udah banyak lu ceritain. Udah banyak aku ceritain itu mah. Wah bajingan. Gue jarang nonton ternyata. Emang lu mah nggak tahu kayaknya banyak kehidupan. Gua nggak tahu itu kan dari satpam lu kan. Bukan dari satpam. Dari satpam bukan? Itu dari tetangga gua. Cuman ada orang naruh di Wikipedia satpam, gua nggak tahu itu dia sumbernya dari mana. Dari satpam, so tahu banget dah. Kayak itu kayak satpam dah, kayak itu sebenarnya nama dariku gitu, terus ditulis satpam gitu. Mungkin dia merasa kali ini nama dari gua dari satpam. Itu dari tetangga gua satu komplek. Jadi kan karena nama Rizky tuh umum banyak banget kan. Iya. Dulu di kampung gua nama Rizky tuh ada 300. Kok lu bisa ngitung 300 aja? Iya. Kayak terlalu banyak ya kan nama Rizky 300 ya. Ada banyak lah, ada 4 orangan gitu. Terus kayak Rizky ini. Nah gue tuh dipanggilnya karena gue badan gue gendut, Rizky gendut. Terus gue singkat sendiri jadi Rigen gitu. Sebelumnya dipanggil apa? Rizky doang aja. Rizky lu aja. manggil diri lu siapa? Iki. Rizky. Kalau di keluarga Bang Kiki. Kalau iya, Kiki. Karena kan gue anak pertama, tapi yang paling tua bokap gue. Orangnya pingsan, kecapean bro. Si Fajar apa ya namanya? Fajar Set Boy. Harusnya kemarin dia tuh sama gue di Close the Door. Terus malam ternyata dikabarin tuh sama manajernya, diliatin video dia lagi digotong. Kecapean. Artis kehabisan cairan gara-gara nangis itu mah. Kehabisan cairan, kurang minum, nangis mulu, buset. Orang gitu, orang kayak gue pernah syuting bareng sama dia kan. Ngobrol biasa, gue tanya, Jar emang udah menetap di Jakarta sekarang? Gue tanya gitu kan. Udah bang, saya sekarang sudah di Jakarta. Kenapa sedih anjir? Saya sudah meninggalkan bang yang ada di sana bang. Kagak, gue cuma nanya, lu sekarang udah menetap di Jakarta? Ini mau kagak ada gimmick gue bilang. Kagak ada kamera nih, ngobrol gue bilang. Kan backstage pras gue itu mah bukan ini. Aduh anjir. Iya bang, dia bilang gitu-gitu. Terus emang anaknya tuh baik gitu. Emang anaknya tuh sopan. Cuman emang ya kayaknya dia kayak masih takut gitu. Nih janjian gue mau digimikin nih. Ini janjian gue mau dimainin. Ada perasaan gitu. Ada perasaan gitu kali. Jadi dia agak was-was tuh gue. Gue tanya gitu. Sekarang berarti Fajar udah di Jakarta kalau udah menetap? Sudah di Jakarta bang. Saya sudah tinggalkan semua yang ada di sana bang. Kita harus move on bang. Apa sih? Ngobrol biasa aja gue bilang. Iya wah tuh. Tapi bagus, dia tuh lucu bener Pras. Fajar tuh emang kayaknya dia punya sense komedi deh. Iya betul. Dan dia tuh kalau nggak salah cerita abangnya tuh nah ini juga nih ada abang sepupunya, dia bilang pokoknya sepupu temen. Dia bilang sepupu temennya yang nemenin dia selama di Jakarta, bilang kalau Fajar itu juga pernah masuk stand up Gorontalo. Pernah gabung ke komunitas, pernah dateng gitu. Tapi nggak tahu ya sering atau sekali 2 kali. Seenggaknya maksudnya kayaknya dia emang pernah pengen mencoba gitu. Kan. Karena pasti karena dia merasa dia tuh lucu, atau ada temannya yang bilang itu lucu. Iya gitu. Dan sekarang udah sama Denny Cagur bro. Sekarang udah masuk ke Denny Cagur. Kang Denny bagus juga soalnya ininya. Wah nih orang kayak lucu nih. Soalnya emang kayak polos, kayak beneran nggak dibuat-buat gitu. Tapi dia tapi gue terasa ini mah dia kayaknya nggak beneran polos dah gitu. Kayak Charlie ST12 remaja dia ya. Iya, 2004. Charlie 2004 ya, waktu masih ST12. Masih pakai softland tuh. Masih pakai giwang. Masih pakai giwang kayak trans dulu. Kau rinduku, jiwaku indah. Iya, itu tuh ada videonya gue lihat tuh. Iya. Gen, selamat ya, lu udah punya anak lagi, gokil 2 ya. Terima kasih Pras. Lu juga selamat, lu udah punya anak 2 udah lama ya. Udah lama anjing. Iya, maksudnya lu udah punya anak 2 lebih lama. Selamat mau gue sunat lagi itu. Udah mau sunat itu. Sunat. Kalau Garfi berapa umurnya? Garfi 2 tahun 5 bulan. Oke. Yang kedua namanya siapa? Yang kedua namanya Esili Nimpuna Rakelna. Esili Nimpuna Rakelna. Sepasang nih dapat nih. Sepasang dapat udah. Cowok cewek. Ada trik-triknya nggak bisa dapat sepasang itu, Gen? Kagak ada Pras, gue bener kagak, emang rezeki emang. Pakai aja tuh. Iya, gue gas malam siang gitu. Tapi emang niat lu punya malam, anak pagi lagi. Kadang kalau pagi kadang ya. Cuman agak harus bangunin kalau pagi. Ayo sih. Kan jam 8 berangkat gua, kadang belum bangun. Gitu. Akhirnya dapat lah ya. Dapat. Berapa tahun jaraknya, sorry?
2 tahun 5 bulan berarti. 2 tahun 5 bulan ya. 2 tahun 5 bulan. Ini kan pas syuting nih umurnya berarti 5 hari. 6 hari lah, 6 hari ya. 6 hari umurnya sekarang. Umurnya 6 hari nih. Setelah dia lahiran, istri lu lahiran, Indah lahiran. Iya. Lu ini baru kerja lagi? Udah kemarin langsung kerja lagi. Udah ada kerja lagi syuting. Gitu. Iya, karena ini masalahnya dia maju lahirannya. Oh, cepet. Lebih cepet. Karena harusnya kan HPL-nya tuh tanggal 20. Nah, gue tuh ngosonginnya justru di tanggal 20 itu, 20 sekian lah gitu. Pokoknya sebelum normal. Cuman emang kondisinya karena air ketubannya berkurang dan emang palanya udah masuk ke panggul. Gitu. Jadi kata dokter ya udah kita induksi aja, induksi itu kayak mancing kontraksi. Iya. Gitu. Dan si akhirnya juga digituin waktu diinduksi ya, dua-duanya ya? Satu doang sih ya, Nuga. Oh, si Nuga doang. Iya, akhirnya gitu. Akhirnya makanya lahirnya lebih cepet. Jadi ya udah, gue justru ada beberapa sih yang akhirnya kayak cancel gitu kerjaan. Soalnya nggak mungkin gue sambil mikirin anak sambil ngelawak sambil susah ya kira. Iya gitu. Tapi selamat ya Regen, gue kasih Terima hadiah. kasih. Gue kasih hadiah deh buat apa lu. nih? Setelah lahiran cincin Gen. Wah, itu cincin gue ketinggalan itu mah di rumah lu. Lu ketinggalan di rumah gue ya. Iya. Tapi kemarin karena disimpan sama cincin-cincin gue yang lain, kayaknya copot deh mutiaranya apa satu. Ya? Nggak apa-apa, ini juga gue endorse nih. Itu endorse. Endorse dikasih. Kontol gue beli lagi anjing. Ini yang keren nih. Iya, yang ini nih. Ini bentuknya juga bagus. Kalau ini mah iseng doang nih. Ini kegedean di gue juga. Wah, sama gue pas banget gila. Jempol kaki. Pas banget sama gue Gen. Pas. Apa? Happy gue pakai itu tuh gue ngerasa wah lucu gue nih gitu. Gitu Gen. Ya kalau misalkan mau kan kita udah temenan lama Pras. Iya ya sih. tinggal bayarin aja nih. Kalau gue mah santai, gue bener kagak hitung-hitungan. Ya udah berapa Gen itu Gen? Ya kan memang podcast kali ini kan emang mau jual beli sih. Jual beli ya. Gue ada singkong juga nih kalau lu mau. Berapa Gen lepas Gen? Udah nggak usah lah, simpen aja. Simpen aja tiap bentar WhatsApp gua, cincin gua mana? Tiap ketemu gua, cincin gua mana? Belum foto soalnya ini. Belum foto itu. Endorse tapi belum foto. Gua ditanyain mulu. Jadi ya gitu nih. Tapi gua setelannya sekarang cocok ya gini-gini ya. Cocok. Iya. Keren lu. Kayak gitu. rapper gitu kan. Mental lu juga udah naik. Nggak kayak dulu penakut. Penakut apa Iya, kalau stand up tuh penakut banget dulu. Sumpah Pras. Kalau stand up sampai sekarang gue juga masih takut Pras. Enggak lah, lu pasti punya power sekarang. Kagak Pras, gue stand up sekarang. Justru gue stand up sekarang lebih panik dibanding dulu. Kalau dulu panik tapi tahu materinya apa dan bakal pecah tahu. Kalau sekarang udah kagak tahu materinya pecah apa kagak, materinya ada apa. Jadi begitu? Kan udah jarang nulis, udah jarang open mic. Mana tahu nih materi lucu apa. Uang industri lebih enak ya. Bukan lebih enak sebenarnya off air. Jujur aja ya. Jujur aja off air stand up itu lebih ini. Cuman kayak lebih ada kalau misalkan maksudnya akan ada selalu ada gitu ya industri. Gitu kayak syuting, kayak stripping misalnya kayak ya anak sekolah gua gitu. Itu kan udah pasti tuh seminggu syuting gitu. Kalau off air lu masih ngambil terus? Kalau corporate lah. Corporate pasti gua ambil. Iya sama. Pasti gua ambil. Walaupun akan gitu dong. Iya. Cuman ketawa bapak-bapak di atas umur 50 tuh gak mungkin. Gak mungkin iya. Itu biasanya yang gajinya UMR tuh yang apa namanya staff tuh baru iya ya bapak yang itu baru enak tuh. Iya. Tapi kalau orang bos-bos gitu sempet ngisi acara, wah gede lah acaranya itu. Berapa deal ya Pras? Gila. Kenceng juga ya Pras. Wah ketawanya. Gitu. Sebelah. udah kita gerakannya total, udah ekot ya. Udah. Pak saya bisa salto loh Pak. Nggak sampai gitu gua. Saya ini selain stand up break dance saya. Masih ada 10 menit lagi nih anjing. Susah bro. Tapi gak apa-apa. Stand up tuh gue bener dah gue terakhir stand up aja ya itu
di acara Kompas kayaknya corporate gue jarang banget kalau stand up corporate. Di Suci terakhir. Di Suci yang itu yang gue panggil barongsai doang tuh, present barongsai. Gue kayak dari perguruan silat gitu kan, present barongsai doang. Itu doang gue terakhir stand up. Terus sama ya Jambore. Kalau corporate udah. Jambore lu keren banget situ Gen. Wah masa. Iya sumpah. Gue lihat Regen lagi gitu. Dulu kan pas keluar. Enggak, gue mah biasa aja. Lu keren lu itu. Jadi siapa nih yang keren nih? Ali Akbar keren banget. Ali Akbar headliner. Gue masih inget banget si Regen ini after keluar Suci. Iya. Terus kita ada tour KFC tuh. Iya. Wah jauh banget kita main-mainnya Gen ya. Iya. Terus ada satu momen di mana gue baru tahu Regen mentalnya lagi goyang. Gue lupa kayaknya di Semarang deh itu. Iya Semarang gue masih ingat. Semarang lu sampai mojok duduk ngambek sama gue gara-gara Gen lu headliner. Oh enggak. Iya, udah lu aja enggak dia diem aja begini nih matanya merah. Enggak maksudnya kenapa sampai segitunya Gen? Kagak masuk akal pras gue headliner. Masuk akal lah lu. Masalah juara 1. Lu bayangin ya, itu siapa aja yang stand up, ada lu terus siapa lagi? Hibzi juga ya? Lu, gua gitu. Buset itu orang kencang-kencang semua lu. Hibzi gitu. Oh tuh. Ambil. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah gitu. Wah, itu sampai kayak cigetar bener dah. Iya lo kalau krim sup sampai tumpah-tumpah orang. Kalau misalkan dia stand up. Iya, enggak buset gitu. Hibzi kalau udah kayak begitu. Leta kopak kapal, leta apa kayak apa. Wah. Hibzi bisa begitu loh. Hibzi bisa begitu. Pras dia juga. Anjir Pras juga kenceng banget bro waktu kayak di. Gua masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya Allah gak kena. Kalau gue tanya gak mau gue bilang. Karena kenceng banget. Soalnya nih bisa dibilang kan kayak semuanya tuh kayak berapi-api semua tuh stand up. Iya, betul. Hibzi, lu gitu. Terus kalau misalkan di Tiban gue lagi, ya maksudnya gue dulu masih belum ketemu yang Regen marah-marah yang begitu juga kan. Belum terlalu sebegitunya. Iya, karena kan gue begitu ngeliat lu Pras. Oh ini nonton harus dikasih gas dikit kali ya, harus digituin. Masa sih Gen? Sumpah. Nih aku jujur ya, gue itu terinspirasi ada materi gue yang akhirnya gue jadiin materi yang berak pintunya gak dikunci. Iya, gue ingat itu kan gara-gara materi lu di rule of 3 overacting di stand up fest. Yang lu bawain materi lu berak di angkot. Iya. Gara-gara itu kan, yang begitu-begitu. Yang gimana gitu. Yang lu jalan-jalan begitu. Iya, gue inget banget itu gue. Yang itu, yang nunggu angkot tiba-tiba lewat mobil zoom anginnya, yang gitu. Gue inget banget itu. Anjir, terus gue kepikiran anjing bagus juga ya si Pras ya. Oh, tapi lu jadiin jadi marah-marah gitu ya. Iya, terus gue kebetulan emang ada kejadian anak Jakbar itu yang ada tai di dalam kamar mandi. Terus dulu gue ngekos pintu WC nggak bisa dikunci. Gue jadiin gue ngambil ekot-ekotnya, gue comot tuh ilmunya tuh. Oh gue pakai nih ekot-ekotnya Pras nih. Sampai di saat gitu. ini. Sampai akhirnya gue punya materi salah satu beat terbaik gue lah itu tuh. Bener. Itu closingan gue di mana-mana kan itu kan. Jadi itu terinspirasi gara-gara lu Pras. Banyak gue terinspirasi gara-gara. Serius. Gue tuh ekot gitu ngegas gitu. Cuman ekot gue nggak bisa se-powerful lu tapi gue kan gendut soalnya kan. Terima kasih banget. Iya. Udah muji gue Gen. Mau minum apa Gen? Kopi nih gue dari tadi. Kopi. Mana ada kopi nggak? Yanti. Kopi hitam. Kopi hitam aja. Kopi hitam Yanti. Gua air putih hangat saja. Betul. Wah, hidup sehat lu sekarang ya. Hidup sehat. Gue sekarang gue pengen kurus kayak lu juga Gen. Belum kurus ya, banget sih tapi. Gua aja masih gedean gua sekarang sama lu. Iya, tapi gimana caranya Gen lu bisa. Lu ke dokter ya? Ke dokter gua. Tapi bukan yang dokter. Babe itu ya? Bukan dokter yang artis-artis gitu. Terus? Ini mah dokter rumah sakit biasa, emang dokter ahli gizi. Jadi gua kan penasaran, gua coba ke rumah sakit dekat rumah gua. Gua tanyain ada dokter ahli gizinya gitu enggak, saya mau konsultasi buat diet. Nah, kebetulan emang ada. Dibantuin akhirnya tuh dikasih tahu makanannya, cemilannya. Dan lu ikutin itu semua? Iya, gue ikutin. Sekarang mau makan mie nggak? Mau. Gue ikutin, nggak boleh ini. Mau mie nggak mau. Sama telur ya. Gue mie juga deh. Iya, gua mie. Sumpah. Ini mie apa? Mie
Oh iya boleh. Mie goreng aja mie goreng. Iya gue. Nah, iya. Ini beda enggak ya? Sama warnanya mah merah putih udah pasti kalau yang goreng. Oh iya. Mau mie apapun. Ya ini Yanti. Mie goreng 2. Gua juga mau. Oh ini Yanti itu. Lo kan sama lu juga. Kan gue belum tahu, belum ada gimmick. Udah ada Yanti tapi itu. Tapi gue nggak ngeh namanya Yanti yang ini. Ini yang Yanti. Ini. Yanti tolong ya Yanti ya. Yanti Kan masih... banyak komik yang kesini udah ada yang serius modusin belum? Baru siapa sih namanya kemarin? Sastra kan bikinin baju bikin baju kemarin iya, dia. Sastra bikin baju. Wah Yanti sampai kesel. Ya gue yakin pasti malu lah. Iya. Apa? Pakai telur? Gue pakai telur. Pakai telur gue juga. Pakai telur. Iya. Dua-duanya pakai telur. Boleh. Mantap. Oh itu yang namanya Yanti. Itu yang Yanti Gen. Mantep juga. Aduh, pinter banget nih Gen. Anak udah 2 bro. Ya kagak mantep doang maksudnya. Oh mantep ya, gak apa-apa ya kita mengagumi orang bisa, biasa iya, itu. Kan memuji mantep doang kagak. Memuji mantep. Kecuali gua emang mantepnya emang ada yang kayak emang mengarah gitu kayak mantep juga. Itu baru tuh. Ini mantep banget ini. Kecuali gue begitu. Kalau ini kan mantep juga. Maksudnya mantep tuh kan bisa kayak jago masak mie, bisa betul, bikin kopi. Ntar lu cobain deh mie-nya. Mie buatan dia ya. Enak. Iya enak. makanya. Balik lagi ke diet tadi. Diet. Iya. Terus lu ngikutin tuh semuanya nggak boleh ini nggak boleh. Lu makan nasi putih enggak? Nasi makan. Jadi kalau dari dia diet itu yang penting diet itu jangan sampai lu kelaparan. Justru nggak boleh malah. Jangan sampai kelaparan karena Alasannya? diet itu harus nyaman. Karena kalau lu kelaparan lu nggak nyaman nanti nggak berhasil dietnya. Jadi kalau bisa ya jangan kelaparan, lu nya nyaman. Makanya dia kayak ngasih pos-pos kayak nih makan segini, ntar jam 9 misalnya sarapan. Nih jam 11 jam 12 lu boleh ngemil. Ngemilnya antara jagung kalau nggak buah, kalau nggak telur putih gitu. Wah, terus ntar jam 2 lu boleh makan nasi lagi gitu. Lu emosian nggak selama diet? Enggak, malah enak gua. Gue pernah turun sampai 4 kilo apa berapa gitu dalam waktu 1 bulan Gen. Sumpah, tapi gue olahraga dan bener-bener nggak makan nasi. Tapi mental gue tuh marah-marah terus. Iya lapar. Karena lapar. Kalau gue gitu. kagak. Jadi gue dibikin pos-pos gitu. Jadi kayak makan jam 2, terus ntar sore lagi boleh ngemil lagi gitu. Terus makan terakhir jam berapa. Jadi akhirnya nggak yang ngerasain kayak lapar banget nggak sampai. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Gue sampai kayak begitu. Jadi kayak masih bisa beraktivitas gitu. Turun berapa? Turun ini udah 14 kilo. 14 kilo. 14 kilo dalam 3 bulan. Gokil. 14 kilo 3 bulan nih. 14 kilo 3 bulan anjir. Terus sama tapi nggak pakai olahraga. Sekarang nih udah wajib olahraga. Oh, udah sekarang wajib makanya olahraga. gue pakai sementara sepeda statis. Sepeda statis tuh disuruh 30 menit sehari. Boleh dicicil 15 statis itu kayak gimana ya? Gue kan orang kampung nih, belum kaya-kaya banget. Jadi kan kalau lu kan udah kayak gimana tuh Gen? Coba Gen kekayaan lu perlihatkan di sini Gen. Jadi gimana Gen? Gitu. Coba Gen gimana Gen? Sepeda gimana? Sepeda gimana? Saya mau jelasin masih nanya gimana. Ini sepeda statis itu yang kecil itu bannya ya? Yang tipis? Bukan. Terus sepeda statis tuh yang gak bisa kemana-mana. Oh yang tetep. Iya, sepeda netep. Oh gitu. sepeda netep. Iya itu. Iya sepeda yang emang gak bisa kemana-mana lah gitu lah. Iya sepeda yang di situ di rumah aja. Di rumah gitu. aja gitu. Itu 30 menit disuruhnya. Berapa duit itu Gen? Belinya? Iya. Endorse. Anjing masa di endorse itu lu mah alasan lu endorse terus. Endorse beneran itu mah. Ada waktu itu kan gue ke pameran. Kalau beli ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kalau yang bagusnya itu ada yang 5 juta. Yang 5 juta tuh yang bagusnya lah gitu. Main tuh sekarang. Iya. Gitu. Kalau yang 3 jutaan, kalau gue kan sebenarnya kalau harga asli itu 3 jutaan lah gitu. Kalau itu 3 jutaan kalau yang gue punya tuh, tapi kan di endorse itu. Nah itu mah nggak bisa kemana-mana. Kalau yang 5 juta enak tuh bisa kemana-mana. Itu kan emang sepeda itu bro, bukan sepeda netep. Iya makanya. Sepeda goes, sepeda jalan 5 juta gitu. itu ada sepeda tapi bisa enak. Kalau yang itu bisa kemana-mana lu beli rokok gitu bisa. Kalau yang gue sampai gue kaki gue luntur juga nggak bakalan nyampe kemana-mana di situ-situ aja. Target lu berapa kilo nih? Sekarang berapa? Sekarang berat gue 101. Oh masih 100 segini? 101 masih. Awalnya berapa?
Dari 116. 116. Iya, 101 sekian lah makanya 101 sekian. Target kalau dari dokternya itu sebenarnya kalau berat badan ideal gue dengan tinggi badan gue itu kan diukur kan, itu ada tinggi badan, luas tanah gitu-gitu kan. Ya maksudnya luas tanah rumah kita berapa? Apa? Sertifikat gitu sampai SKCK gitu. Diperhatiin, dilihat sama IQ itu dilihat kalau berat emang kepintaran bisa TOEFL itu dilihat berat gue tuh idealnya sekitar 70 lah. 70 sampai 70. Jadi anjir, kurus dong. Kurus ideal gue tuh sebenarnya. Lu pengen segitu? Kagak. Gue sebenarnya pengennya 80 udah cukup lah. 80. Iya. Gini, lu merasa nggak sih setelah badan lu membengkak, iya kan? Kan kita tuh bener-bener sering ketemu waktu zaman-zaman Sukses Mantap tuh. Iya. Badan lu segini. Iya, gue lupa makanya badan gue segini tuh kapan? Iya. 2015 berarti. Oh, iya. 2016. Ya, terserah lah. Tahun berapa 16 itu? 16 emang, bukan terserah. 15 anjing. 15 itu baru juara, gue baru selesai kompetisi. 16 ya? 16. Masa sih? 16. Telepon Bang Boim coba. Gak usah. Kejauhan Bang Ari aja kalau mau, Bang Boim agak sibuk. Nah, semenjak badan lu membesar, karir lu juga membesar, Gen. Alhamdulillah. Lu merasa gitu nggak? Iya benar. Nah, lu nggak ada ketakutan nih anjing gua kalau seandainya kurus. Justru alasan gua kurus ya selain masalah karena gua kesehatan. Sebenarnya kan gara-garanya anak udah mulai 2 nih. Gitu. Apa hubungannya? Ya kalau gua gendut kemarin itu gua main ke playground sama anak satu, si Indah nggak kuat ngejar. Gua kan yang otomatis ngejarin selama sejam lebih tuh. Gara-gara playground nih diet ya. Gue ngapa pras gue anak gue aktif bener kan kalau di playground lari gitu terus gue kayak ngejar, gue udah kayak, wih capek bener ini gue bilang gitu kayak. Istri gue juga udah lagi hamil kan begini ya istri gue gitu. Ya terus gue begini aduh. Jadi kayak anak gue gitu. Kayak aku gitu kayak dia lari-larian gitu. Ya gue nggak kuat gue bilang wah kayak gue terasa gue bilang gue ngobrol sama istri sama keluarga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keputusan yang berat untuk itu kurus. Berat ya menurut lu ya gua, gitu kayaknya gue harus kurus, kayak gue harus nurunin berat badan gitu. Terus bini lu dan bini support gua, ya support, dia bilang ya bagus lah kalau gitu, aku support, dia support gitu. Ya. Dengan badan lu sudah mulai turun nih berat badan lu, ini gimana? Ada nggak apa perbedaan dengan badan dulu sama sekarang? Belum tahu ya. Yang terakhir kan lagi hamil gede. Oh, lagi hamil. Iya, terus gede. Sekarang udah lahir. Enggak, sekarang lu lihat sendiri gitu ada perbedaan. Apa? Perbedaan apanya? Ukurannya? Apa lagi anjing? Wah, jangan. Kayaknya masih segitu-segitu aja dah. Tapi katanya ada perbedaan biasanya kalau diet. Ya perbedaannya sekarang kelihatan aja karena perutnya nggak terlalu buncit kali sekarang ya. lu udah bisa ngeliat. Iya. Dulu susah gitu. Kalau dulu mah paling cuma berarti lu nggak pernah kenalan sama dia ya? Jarang gua. Gini. Sampai begini nih baru kelihatan. Kalau begini langsung nggak kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Kelihatan cuma kayak bulu ini doang. Bulu pusar. Iya. Bulu pusar habis. Sekarang berdiri gue ngeliat kayak nggak punya kaki gue. Gue terbang nih gitu. Sekarang udah agak kelihatan lah sekarang. Wah, sekarang lu bisa lihat ya. Udah kelihatan. Lu gitu. Lihat. Ada lu. Gitu sekarang. Itu tapi kalau ngaceng. Kalau nggak ngaceng mah nggak kelihatan tetap. Gila. Dari Gen ini pengalaman hidupnya banyak banget ya yang gue lihat, apalagi akhir-akhir ini semenjak lu punya istri, rezeki lu semakin luar biasa dengan istri lu yang sabar ngadepin lu. Alhamdulillah. Mau apa-apa fokus bener ya. Bikin pengajian dulu untuk dapat Vespa. Iya. Iya kan? Iya. Kok bisa bikin pengajian itu lo, Gen? Apa? Itu emang gimmick lu atau apa? Emang enggak, kan awalnya gara-gara Arif Brata. Arif Brata di Comika. Dia ajak teman-teman stand up, doa gitu kan. Doa buat dapat Vespa. Ya kan? Terus kayak ngedoain, ya Allah mudah-mudahan Arif Muhammad sehat selalu gitu-gitu. Gue liatin, oh gini cara mainnya gitu.
Gini cara main lu. Gue cari ibu-ibu Pengajian? Iya, ibu-ibu pengajian. Lo ada ininya juga? Iya, Oke. gue bilang Bu ada pengajian di rumah saya gitu. Waktu itu doa rumah, padahal rumahnya mah belum jadi rumahnya. Jadi tuh baru kayak mau beli rumah nih gitu. Iya, Cuman iya. belum masih proses. Lu jadiin gimmick lah. Iya, jatuhnya. terus gue bilangnya mau doa syukuran rumah gitu. Rumahnya belum, tapi emang ada syukuran rumahnya pernah. Habis syukuran rumah terus Bu, saya mau minta tolong, gue bilang kita bikin konten mau nggak Bu gitu. Konten apa? Ya begini-begini gue jelasin. Terus oh ya boleh Mau gitu. ibunya. Mau ibu-ibunya. Dapat nggak Vespanya? Dapat Vespanya. Dapat Vespanya. Gitu ya mainnya gini. Gue Iya. pengen deh kayak gitu-gitu Ya tuh. kan itu mah apa namanya formula stand up juga Iya diperbolain sih, iya, aja gue. diperbolain. Itu ya gue modal aja gue sewa gue Anjir tau bayarin gitu gue juga ikutan. Sepadang bisa gue kumpulin kayaknya tuh bro. Sepadang. Di Jalan Katib Di Sulaiman jalan. pertama itu Bawa gue bendera Arif Muhammad gini ya. Dapat gue tuh. Dapat lu. Bukan cuman Dealer-dealernya gue dapetnya bro. Iya, bukan cuman PSP. Besok-besok lah kalau Arif bikin gitu. Bikin lagi ya? Gue kumpulin lah orang Minang. Atau nggak usah gue kumpulin lah. Masa dia sama-sama orang Minang nggak mau ngasih? Ya lu dikasih kali coba aja sekarang. Orang dia nggak tahu kenal sama gua apa nggak kenal sih kenal. Kenal. Ada Dia udah tuh- dem-deman gua, udah dem-deman gua. Iya, Kapan main ke Payakumbuh katanya? Ah, Oke, itu berarti iya gini, nanti ada minta tolong. nanti. Bukan kenal. Gue pikir kenalnya kayak Pros kapan nongkrong bareng sesama Padang kita ini yuk gitu. Gue Nggak pikir ada kayak gitu. gitu-gitu mah dunia perkontenan nggak ada gitu-gitu Oh. anjing. Tapi baik dia tuh kenal sama Baik, anak bro. stand up tuh sama Iya, gua. iya, Mari iya. berat aja dia tahu. Betul. Dia kenal semua sama anak-anak Iya, stand up. iya, iya. Kayaknya malu mah pasti tahu lah. Iya gua follow-followan kok sama dia. Belum diajak nongkrong aja. Tahu pusing gua. Susah juga dia mah kayaknya pasti diajak nongkrong orangnya sibuk. Enggak, kalau lu kan dekat sama siapa aja. Raffi Ahmad yang ngasih 10 juta cuma-cuma buat ulang tahun. Gokil. Iya, Gokil. Parfum juga dikasih sama dia. Wah, ada Sama- lagi ternyata sama gitu. Sebelumnya Harga pertama parfum tuh itu kalau parfum dibagi-bagi Oh. sama Raffi Ahmad. Oke, gitu. kira-kira harga satu parfumnya berapa? Berapa ya itu ya parfumnya? Pokoknya nggak tahu gue juga nggak tahu harganya ya. Cuman itu parfum Dior. Parfum Dior mahal itu mah pasti. Gue yakin itu. Gue aja nggak berani Make itu? Nyari-nyari iya make jarang banget. Udah 2 tahun masih penuh. Tanya loh beneran. Jarang gue pakai Dior. Jadi Lu paling liatin bener-bener aja ya? kalau kayak ini. Udah gitu doang sekali doang. Gitu di biar nyebar. Biar nyebar. Iya gitu. Gitu-gituin kalau ini Anjir. sekali doang aja. Itu orang-orang seneng temenan sama lu karena lu ini ya, apa namanya dukun kan? Anjing. Bukan karena lu lucu kan? Lu kan bisa ngobatin orang. Ya gue ada keahlian itu Pras. Iya kan? Ya hikmah lah ini mah kayak apa istilahnya ya kayak titipan doang ini mah gue mah kalau dibilang bisa mah kalau dibilang bisa ya enggak bisa banget ya tapi Iya, ada gue lah denger lu kabarnya pernah ngobatin orang kesurupan di GJLS waktu itu. Jangan malu gitu Gen. Iya kan, lu sampai ngeluarin setannya gitu. Kok bisa gitu Kok loh lu Gen? tahu lu pernah tahu ya? Iya nih. Kok bisa gitu Anjing, Gen? Walaupun iya. ternyata di prank gitu ya. Jujur ya. Mungkin ya gue jelasin sedikit ya tentang video itu. Mungkin ada teman-teman PWK belum tonton. Iya. Itu jadi di GJLS. Jadi ceritanya itu mereka mau bikin konten horor. Jadi kita ada konten horor namanya ghosting. Oke. Gitu. Konten horor terus lagi konten itu tiba-tiba asisten gue dulu si Arif, ada Arif. Ya, Arif tahu. itu dia kesurupan. Tiba-tiba lagi konten kesurupan tuh. Lu Wah, panik di saat itu? apa? Lu Gue sempet panik panik? awalnya, gue sempet panik. Oh, walaupun dukun tetap panik ya? Ya panik lah. Sebenarnya gini Pras, gue panik tapi gue pura-pura karena ini dalam konten gue mikir gitu. Oke. Ya kan kalau gue kan industri, Ya. ya gue mencoba untuk jadi Anwar BAB saat itu. Ini gimana nih gitu. Terus gue panik gitu kan awalnya gue panik. Cuman anak-anak nggak ada yang bisa nih. Ini gimana dipanggilin Ustadz dong? Gitu. Ini nggak ada yang bisa manggil Ustadz, nggak ada yang tahu Ustadz di sekitar sini gitu. Nggak ada yang tahu ini gimana nih. Terus lu apain? Terus gue bakar rokok. Kok bakar rokok? Jadi gue bantu gue bilang Wis. gitu.
Gue iniin jempolnya pertama tuh gue tekan jempolnya. Kan biasanya orang-orang gitu kan. Gue bacain. Kok orang-orang lu kok nggak pede sih? Kan orang-orang biasa gitu aja orang-orang gitu. Gue coba dulu cara orang-orang, gue bilang. Oh, lu ada cara sendiri. Gue ada cara sendiri, cara orang-orang. Tapi cara orang-orang dulu lu pakai. Cara orang-orang. Karena dari jauh gue pikir masih konten kan. Oh nggak bisa nih. Gue dekat ke mukanya. Gue bilang ngomong pakai bahasa Bima gitu. Oh pakai bahasa Bima. Pakai bahasa Bima. Cowok gitu, cowok. Cowok ngomongnya. Hah, lain Arif ngomongnya gitu. Tuh gue nanya, "Ini siapa nih gini? Lu Arif bukan?" gitu. Kenapa lu pakai bahasa Bima? Karena gue lu pengen ngetes. lagi di Jakarta. Gue ngetes karena si Arif kan orang Bima. Kalau Arif masuk dari Bima. Iya, maksudnya kalau Arifnya ini Arif atau ini setan. Gue harus tahu dulu. Dan ini udah kerasukan full atau kerasukan setengah. Oh, bisa gitu ya, Gen? Iya, jadi ada yang udah menguasai total, ada yang menguasai sebagian gitu. Wah, keren, jadi kayak gue harus tahu dulu. Cowok Arif ya gitu. Dia nggak jawab. Wah, ini makanya full nih. Oh, udah gua full nih masuk. Gue pegang dadanya nih. tuh. Gue pegang palanya. Wah, masuk nih bener nih gue bilang. Ada. Lu pada ketawa ya. Gue cerita beneran. Wah, ada nih gue bilang gitu. Terus udah tuh gue coba gue bacain kan. Gue baca Al-Fatihah sama Kulhu gue bacain. Kulhu Wahad gitu. Gue bacain sama Anas gitu. Gue bacain itu doang tuh. Apa? Ayat sholat yang biasa kita pakai. Iya. Sama ada ayat lain buat usir setan. Kenapa Kulhu Wahad? Kulhu Wahad. Karena ikhlas, karena harus ikhlas. Al-ikhlas kan itu kan. Iya. Iya. Kan ada ayat kursi. Iya, ayat kursi gue agak ngapal. Kalau Wahad gue lacan. Allah sama Allah biakullahu kufuwan ahad. Ya itu. Apa? Itu dia ngikutin. Iya, dia nggak ngikutin. Gue baca sendiri. Tapi dalam hati peras gitu. Iya kan. Terus gue kayak begini-gini. Set gitu. Terus udah ini tuh apa tuh? Kayak ngeluarin gitu. Bukan kayak ngeluarin, ini ngeluarin. Ini kayak di dadanya. Dari perutnya gue angkat gini, set dari kepala. Gue begitu. Di videonya ada. Di videonya gue gituin. Set gitu terus. Gue ajak ngobrol lagi. Rif, Gomi itu kan dari Rif nih lu bukan. Rif Gomi. Iya bang, sembuh gue bilang. Di situ apa perasaan lu? Gue juga gue sembuh. Bener kan kalau Allah. Bener kan al-ikhlas. Gue bilang gitu. Wah bener nih sembuh nih gue bilang. Sembuh gue bilang. Terus udah tuh gue ngerokok, ambil rokok gue bilang. Ada anak-anak tuh pada ini. Anjir udah jangan bikin konten pada ngomong gitu, pada serius nih. Gak ada yang ngasih tahu kalau ini prank gitu-gitu. Lu ngerasa keren. Terus gue langsung kayak ngerokok. Kayaknya gue emang bisa dah. Gue bilang gitu. Terus kayak yang lain tuh, alah gak mungkin. Itu mah kebetulan aja kali. Sosok pada kayak ngasih perlawanan gitu. Gue bilang kagak. Gue tuh emang sebenarnya ada dari bokap. Ya lo kalau yang tahu bokap gue mah pasti tahu lah gitu. Si Arif gue suruh wudhu segala macam. Gue bilang minum. Setelah itu gue suruh wudhu. Terus kayak pura-pura kayak capek banget gitu kan. Gue masih merasa itu benar. Tiba-tiba Tonight Show. Di Tonight Show nggak taunya lagi syuting ngomongin konten-konten GJLS lah. Terus gue kasih tahu ada konten ghosting waktu itu ada yang kerasukan. Untung gue bisa nyembuhin. Gue bilang lu bilang gitu. Gue bilang begitu. Terus apa kata Vincent Desta? Kata si tiba-tiba ada Rizpo Mahibzi juga kan GJLS yang diundang kan. Kata Rizpo Mahibzi, ah itu kagak bang. Sebenarnya jujurin ya, ini kita bongkar di sini nih. Itu tuh kita prank. Nah, tapi ini yang faktanya nih ya, mungkin yang orang nggak tahu nih. Itu emang mungkin mereka konten prank, tapi gara-gara pada konten begitu, itu sebenarnya ada yang pengen masuk beneran, Pres. Wah, gue ngerasain banget. Saat itu gue ngerasain banget. Kayak ini berat nih, gue nih kayak berat, tuh kayak keliling Pres ini udah kayak ngeliat begini, gede badannya. Pada ketawa. Lo kan gue dengerin. Udahlah gak usah cerita. Goblok orangnya jadi ngerasa bisa. Gue setelah lu keluarin itu berat ini lo. Iya enggak, maksudnya gue ngerasain bahwa emang ada yang mau masuk ke dalam itu. Gue nahan itu sebenarnya. Gue anjing lah. Lu kayak nggak tahu.
Ya Allah, bro. Udah nggak usah cerita itu. Susah kalau cerita orang gak sefrekuensi, gak percaya. Gue percaya. Iya, lu tahu lah. Gue dari kampung beras, gue dari Bima, ya kan. Lu tahu Bima kayak gitu-gitu kenceng gitu kan. Iya, Sumatera Barat juga ada. Iya kan, gitu. Iya, begitu kenceng. Gue emang ada. Nah makanya waktu itu gue ngerasain banget. Gue ngerasain ada yang pengen masuk. Gue ada, walaupun itu situasinya prank. Mereka awal prank. Itu prank. Awal prank. Aslinya emang tapi ada. Ini lah gue malas cerita-cerita di konten. Pasti dianggap konten dong. Kayak gak punya ini gua. Ini seru nih pembahasan nih. Anjir, ini AC emang gak nyala ya. Kok gua panas, tiba-tiba panas gitu, Gen? Iya, udah. Kok bisa tiba-tiba panas? Tiba-tiba panas gitu, kenapa ya, Gen ya? Ada apa itu anjing? Lu mau nutrisari? Ada apa, Gen? Iya, panas sih tiba-tiba ya, kenapa ya? Orang ngomong sini. Ada apa ya? Ada kosong semua sebelah ya? Belakang sama samping. Ada ini. Hah? Ada. Yang kosong. Enggak ada pohon gede sini, pohon gede nih depannya. Pohon gede nih ada nih samping. Kenapa itu? Kenapa lu ngangguk-nganggukin? Enggak, udah lu ngobrol lagi aja. Kenapa Gen anjing? Panas banget lu bangsat. Iya enggak, udah ngobrol lagi. Ada ya. Ini ya. Selama episode 1 tayang lu pertama kali kan di saat itu dingin banget. Adem. Enggak pernah. Nah, ini setelah lu anjing putus tiba-tiba. Enggak boleh ikat rambut gua. Kenapa itu, Gen? Lu enggak ke kamera, matiin dulu aja kali ya. Kenapa anjing gua dianggap bercanda mulu. Serius, Gen. Ini putus lo tiba-tiba, Gen. Enggak. Kenapa, Gen? Udah lu ngobrol lain aja, makanya jangan ngobrolin itu. Coba, Gen. Makan ini. Oh, ini ya mie-nya. Mie itu. Oh, iya, ini mie-nya enak banget nih. Gen, ceritain dong, Gen. Ada apa, Gen? Gue takut, Gen, asli, Gen. Gue takut, Gen. Enggak ini. Gen, ada apa, Gen? Kok tiba-tiba panas? Nih gua ini kopi. Iya. Gua coba ceritain, mungkin lu nggak percaya kan? Iya. Gua ada kayak gitu, gua bisa gitu. Lu inget Jambore kemarin nggak, Jambore yang pas di Jogja, ya kan? Jambore. Hari pertama hujan nggak? Hujan. Ada gua nggak? Nggak ada. Gua hari kedua kan? Iya. Malam kan? Iya. Hari pertama ada gua nggak? Nggak ada. Nggak ada. Hujan. Gue datang menjelang maghrib di hari pertama. Hujan berhenti. Hari kedua hujan nggak? Nggak kan? Nggak sama sekali. Karena ada siapa? Ada gua. Ya ini mah percaya nggak percaya aja, Pras. Percaya nggak percaya aja gitu. Berarti lu menghilangkan hujannya waktu itu? Bukan menghilangkan. Ya kita cuman berdoa aja, minta gitu. Sebenarnya kan semua ilmu itu kan sebenarnya ada macam-macam, Pras, ilmu tuh. Ilmu tuh apa aja tuh, Gen? Ilmu, Gen. Ada berapa, Gen? Ada yang diturunkan, ada yang emang diturunkan, ada yang dipelajari, ada yang gift gitu. Ada yang gift. Kalau lu jatuhnya sebenarnya gue jatuh diturunkan gitu. Lu diturun sama siapa? Bokap. Ini nggak pernah lepas dari bokap ya. Bokap gue emang salah satu bisa dibilang ya, beliau lah yang banyak memberikan gue kayak begitu. Kayak ya seperti ini yang gue punya sekarang, yang akhirnya ini jadi jujur beban, Pras. Gue beban. Lu beban. dengan ilmu yang lu miliki. Gue kemana-mana ngeliat lu tuh punya ilmu banyak ya, Gen. Bisa ngilangin apa? Bisa ngerasain ada sesuatu makhluk di sini gitu. Iya. Terus hujan bisa hilang. Bukan hilang ya, kebetulan akhirnya berhenti gitu. Ya gue nggak bisa bilang gara-gara gue. Itu kan tipikal-tipikal orang punya ilmu tuh kan emang sulit buat
ngaku gitu. Enggak lah, orang gue di mobil juga masih ada payung kok. Enggak mungkin lah kayak Buat gitu. apa payung? Buat hujan? Iya buat hujan masih tetap punya payung gue kan. Loh itu kan ketika ilmu lu nggak lu gunain. Iya maksudnya ya nggak full nggak sebenarnya mah nggak gitu-gitu banget. Makanya gue nggak berani bilang gue berhenti hujan berhenti. Cuman orang silakan berpikir lah gitu. Silakan orang tuh yang nganggap gue remeh atau apa gitu Pras. Silakan ngambil kesimpulan sendiri. Gue pernah syuting. Tanya nih mana nih asisten gue. Oh belum sama si Junot ini. Iya sama lu Not ya waktu itu Not ya. Yang syuting Trigger ya. Udah ada lu belum? Oh belum ya belum ada lu ya. Udah sama lu ya. Yang di truk yang pakai truk. Iya yang di truk. Yang Terus syuting truk outdoor. Mendung gerimis. Wah mana nih hujan nih bisa ada jegel orang yang masih hidup loh. Jegel ntar orang yang masih hidup. Batuk. Oh, batuk gue emang gitu. Iya. Si Jegel ada syutingan gua Jegel sama Marcel. Waktu itu bintang tamunya anak Hermansyah tuh yang cowok, si Azril. Kenapa dia? Iya itu syuting di truk waktu itu outdoor. Wah, udah mendung, udah gerimis tuh. Wah, mana nih hujan. Nah, lu ngapain waktu itu? Gue cuma minta kopi sama rokok. Kopi, rokok gua. Emang mau ngerokok? Ngeliatin langit gitu. Terus? Itu dia. Apa itu, Gen? Itu. Apa? Yang lu sebut tadi? Sebenarnya kembali lagi kita itu tuh doa aja Pras. Gua tuh ngundang Rigen bukan pengacara dukun. Udah 10 menit gue berasa kayak ngundang dia. Ya kan gue begitu kan. Ada Jegel tuh orangnya masih hidup. Itu persis gaya dia. Kalau itu mah kan nggak tahu. Sama-sama Bima lagi. Nah, oh dia orang Bima juga. Orang Bima juga. Berarti kan rata-rata orang Bima. Wah gila gue. Ya enggak. Ya ada lah beberapa. Ada ya beberapa ya. Iya. Lu juga katanya tahan bacok. Hah? Ini belum pernah dibongkar di mana-mana. Kalau kebal gue nggak ngambil Pras. Loh, jujur aja Gen. Kebal takut dibuktiin beneran. Kalau hujan gue masih tahu alasannya. Kalau hujan, kalau misalnya nih gue coba-coba pura seakan-akan kayak nahan hujan, tiba-tiba hujan gitu. Kan gue wah ada yang ngirim nih, kayaknya ada event sebelah. Masih ada alasan gue. Gue nggak bisa nahan nih, tapi biarinlah dia tumpah dulu berapa menit. Gue bisa alasan begitu. Ini nggak bisa ditahan, biar tumpah dulu. Emang karena nih emang doa orang-orang juga banyak yang pengen minta hujan. Kita hujanin aja dulu. Masih bisa gue alasan kayak begitu. Tapi kalau misalnya kayak bacok itu, kalau udah bacok misalnya, wah kenapa nih ya? Nggak ada gue alasan. Iya. Oke. Nggak bisa alasan kalau yang itu. Gokil. 10 menit sia-sia langsung aja STFJ. Ntar kapan-kapan main ke rumah lah. Lihat koleksi saya biar kamu tahu maksudnya. Siap. Nih 10 menit sia-sia kayak seakan-akan saya tuh bohong di sini. Oke. Nggak pernah. 10-12 tahun lagi Garvi nonton ini kocak nih. Kenapa papa nggak pernah ngaku? Dari R Satria, Bang, jika GJLS bisa diganti personil, kira-kira siapa yang akan abang tuker tambah? Pertanyaan apa ini? Kalau GJLS ganti personil berarti antara gua Rispo Hibzi. Ya. Siapa yang gua ganti? Kira-kira siapa yang akan gua ganti ya? Gua lah. Hah? Gua. Maksudnya digantiin terus gua mau masukin siapa? Gua aja kayaknya cabut. Lu kan emang mau istirahat 2023 ini katanya. Iya, tapi maksudnya buat kalau gak kan pengen fokus GJLS, gua pengen ngegedein GJLS-nya. Oh, jadi lu nggak ngambil apa-apa? Ngambil tetap, cuman mengurangi. Makanya sebenarnya banyak yang ini gara-gara itu tuh apa si Kemal kan thumbnailnya begitu Regen 2023 berhenti. Enggak, sebenarnya gue bilang gue ngurangin doang, gue ngurangin di industri segala macam. Karena gue pengen fokus ngurusin GJLS. Emang kurang keurus apa lagi segede itu GJLS? Mana masih belum ada apa-apanya Pras dibanding dua kreasi lu udah gede. Iya PWK udah gede. Gue kan maksudnya ngelihatnya dari situ juga. Jadi masih banyak yang main itu. Tapi kalau misalnya dibilang siapa yang mau ditukerin, dikeluarin ya gue paling. Gue keluar yang masuk Mukti Intut. Mukti Intut yang paling memungkinkan. Ya paling cocok sama mereka mah tinggal Mukti Intut udah. Emang harus berbadan besar ya?
Kayaknya iya ya. Oh iya harus. Kayaknya iya dah. Iya kan? Yang nggak mungkin tuh Arif Alfiansa tuh kan. Iya kayaknya nggak gitu. bakal masuk ke kamera pas gitu. Cuman segini doang. Gugun beke tuh kalau. Dian Balita apalagi ya. Iya. Lazar. Dari Dani 12. Kenapa kalau siul bibirnya begitu? Apakah karena dulunya sering nyiumin kuda waktu di Bima? Anjing pertanyaan apaan sih lu? Kocak banget, lu. sumpah. Lu. Enggak, kayak kegiatan. Ada ilmu kirim mengirim enggak? Apa? Oh lu kesel gitu lu. Terus orang tuh ada enggak Gen? Wis. Barusan ngapain? Dani hati-hati Dani. Lu apain tadi barusan? Gua apalin namanya. Ntar gue DM anjing lu goblok lu. Pertanyaan lu tolol bener. Gua kirain nyantet. Ternyata mau nge-DM anjing. Apa lu? Siul. Gue juga nggak tahu siul gue emang begitu. Gue selama Itu ini dari kecil. Iya, gue tuh nggak pernah ngebawa siul gue itu jelek sebenarnya. Cuman Sekarang, awalnya gara-garanya tuh gua, ini. Nih gua nih. Siul lagi. Enggak. Ini bukan masalah buat konten siul gitu. Ini teknik sebuah teknik. Lu pernah Iya, enggak bahas pernah teknik ini? tahu, gue nggak pernah. Gue tuh dari dulu siul gue begini. Cuman awalnya jadi heboh gara-gara yang syuting Miracle in Cell Number 7. Iya. Lagi cerita gue, Pak Ades, Bang Tora, Bang Vino, Jegel, cerita ngobrol biasa. Pokoknya cerita apa gitu. Terus ada adegan siulnya gitu. Terus kayak, iya gue siulnya gue gitu. Nah, ya bener kan gue bilang maksudnya juga apa? Itu gift loh. Itu gift barusan itu. Malu pras. Turun dari bokap juga. Bokap juga gitu sih. Bokap lancar. Bokap bisa yang gitu bisa. Yang begini bisa ahli dia bakal ahli dalam persiulan. Kalau persiulan. Nah, kenapa turunnya ke lu begitu gitu? Ya ini bukan turun nih Maya, emang salah dari guanya selama ini. Enggak kan susah banget loh Gen, maksudnya dikumpulin di tengah bukan di atas. Ini masalah teknik nih. Tolong ntar editor digedein ini. Sebelah sini dong nih. Gue coba ya. Nggak bisa ternyata. Lu kalau kayak gue juga nggak bisa. Gimana? Malah nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada suara ya. Harus dinaikin. Nggak bisa. Coba versi lu. Nada tinggi, nggak ngambil nada tinggi gua. Bisa nggak rendah itu? Nggak bisa itu bang, gua ngambil nada. Masa sih Yul harus nada tinggi terus? Nada tinggi gua. Kalau gua nih. Nah, coba nada tinggi yang lama, bisa nggak lu? Nah, kayak gitu-gitu juga kan. Rendah. Kalau rendah ya jadi bibir doang, nggak ada siul. Jadi bibir doang. Gimana perasaannya sound effect sensornya PWK pakai suara abang? Emang iya? Iya. Yang mana? Jadi di episode 1 lu ngomong gini. Wait gitu. Ya kan? Iya. Nah, itu jadi sensor sekarang. Kalau lu ngomong nih kayak gue nih, ntar lu denger ya. Iya. Kontak. Coba lu mau ngomong, ntar gue sensor ya. Jadi lu gerakan mulut doang ya. Iya. Lu gerakan mulut doang. 1, 2, 3. Wait. Gue baru tahu anjing. Lu baru tahu kan? Iya. Baru tahu kan? Berapa episode tuh udah tuh? Wah, udah banyak. Aku hitungin ah. Kaya gue nih kaya. Gak tahu kenapa itu anjing jadi lekat banget. Wait. Nah lu kan dulu gitu stand up juga lu kan. Iya. Bilangnya gitu. Gue udah wait gitu aja kan dulu kan. Iya, gue juga sering gitu dulu ya. Baru tahu gue ya perasaannya senang lah, bangga lah. Iya, bangga lah. Sound gue dipakai. Abdurrahman 12. Hai Yanti, Bang Rigen.
Kalau Gua nggak disapa anjing. Hayanti Bang Rigen. Kalau abis nah itu lu kali lu. Kok gue ya kalau abis Kalau habis lu Hayanti Bang Rigen kalau habis. Kalau abis pakai celana kolor, karet kolornya balik lagi apa tetap melar? Gue bener sumpah dah. Ya. Sumpah tolol bener. Lu ngapa Abdurrahman? Lu ngapa Abdurrahman? Tuh tampangnya juga begitu lah gitu. Kayak mau ketawa tapi ditahan terus dipoto gitu. Aduh, Ya kan namanya karet mah ya udah pasti ya bakal balik lagi kan. Iya. Karet kan gitu kan. Iya. Dia maksudnya walaupun dia melar dia akan balik lagi karena sifatnya yang elastis itu kan. Betul, tapi kalau si Tio adek gua makanya itu kalau dia pakai kan dia awalnya segini, dipakai tes. Ya berarti dia dia balik lagi, tapi segini. Baliknya nggak full balik Nggak lagi segini. full, iya, nggak normal. Lu juga begitu? Ya enggak tetep karena gue belinya juga emang yang udah gede kan, yang udah maksudnya emang ya paling melarnya segini. Segini. Iya enggak maksudnya enggak yang sampai segini terus melarnya segini gitu. Terus begitu balik lagi segini. Kayaknya enggak sampai begitu dah. Pertanyaan tolol. Iya. Geser. Bang Rigen pernah nggak digampar sama bapak lu? Kan bapak lu keras orangnya. Kalau digampar nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa? Cuman ya nggak pernah sampai digampar yang gitu, nggak pernah. Paling ya dipukul paling kayak kaki, paha gitu-gitu doang. Tapi kalau gampar itu nggak pernah. Gampar. Ya, sama. Gue juga bokap gue setidak cocok-cocoknya gue dulu ya. Iya. Gue nggak pernah digampar. Iya kayak dia orang tua kita tahu soalnya maksudnya itu tuh udah merendahkan. Maksudnya sebagai seorang anak tuh kalau udah sampai ke muka ke apa tuh makanya kalau kayak nendang paha, kaki, betis gitu tuh kayak masih karena itu akan membekas. Iya. Selama-lamanya. Gue masih inget siapa aja keluarga gue yang benar-benar gampar gue. Pakai tas pernah digampar nggak lu? Ada pernah tas buat handphone, buat apa gitu. Gampar. Wih. Masih inget nggak namanya? Masih. Dari WhatsApp gue Zukli namanya. Zukli. Ntar kirim ke gue sama fotonya dah. Bisa itu kan? Bisa kan? Nggak bisa. Gue bikin hujan di rumahnya ntar. Ultinya hujan mulu anjing. Abang ngeluarin orang kesurupan pura-pura. Beneran. Ini ada dari Komedi Rakyat, topinya dari topi Ramon Papana. Coba kita baca. Masih suka karaokean Baba? Masih. Kan ada GJLS bernyanyi soalnya. Betul. Iya. Emang dulu lu suka? Aman ya. Udah ada GJLS sekarang. Udah ada GJLS disalurkan ke situ ya. Iya. Jadi gue bilangnya aman karaokean. Kalau dulu kalau karaokean tuh gue pernah yang diajak bokap sekali waktu itu. Tapi pas ceweknya di show gue disuruh turun. Jadi dia ketemu sama temen-temennya waktu itu di Bima, di Cikupa di Jakarta. Gue lagi nemenin kan. Jalan-jalan terus ketemu lah sini terus diajak naik ke atas. Saya nggak tahu tempat karaoke gitu. Terus tiba-tiba datang kayak ini aneh gitulah. Saya mau show ya sekarang ya. Oh ya terus Rizky dipanggil Rizky tunggu di mobilnya dulu, tunggu di bawah, tunggu di mobil gua. Nah di situ lu penasaran nggak ada apa nih? Iya dong. Nggak penasaran karena gua keluar pintu udah baris nggak taunya. Cewek itu. Iya. Lu kelas berapa itu? Udah kuliah. Lu udah kuliah, udah tahu kuliah dong. Tapi gue nggak pernah ke situ. Maksudnya gue udah tahu. Maksudnya iya, kayak maksudnya gitu. Ini orang baris tuh maksud tahu bakal ngapain gitu kayak ngeliatin. Nah, lu nggak ikut aja lah gitu. Apa? Ke bokap lu. Ya kan nggak enak. Masalahnya ada teman-teman bokap gue juga. Nah, di saat itu yang bokap lu yang nyuruh lu turun, lu sebelumnya udah pernah karaokean juga? Belum. Gue nggak pernah kalau karaokean. Di situ lu lihat pertama kali. Di situ gue lihat. Oleh karena itu lu dapat pelajaran dari bokap. Karena itu penasaran. Gue pengen nyoba sendiri gitu. Nyoba sendiri? Iya. Oh anjir. Gitu. Nih gue bukan pura-pura bego, tapi gue emang hal-hal yang kayak gitu kan gue nggak pernah ya. Iya. Itu dia ngapain Gen? Apa? Ya nemenin kayak lu nemenin kayak cuma nuangin minum doang, pras kagak ngapa-ngapain sebenarnya mah.
Nuangin minum doang bisa Yanti minum, kan? sama kayak milihin lagu, sama kayak mangku gitu-gitu. Di pangku. Oh di pangku doang? Iya, dianya gitu. Iya, nggak bisa. Orang rame Oh rame. Iya. Oh jadi kalau itu tuh rame-rame. Rame-rame kalau ituan mah, maksudnya ada sama temen gitu. Nggak tahu ya, tapi katanya kalau yang emang ada yang aneh-aneh, yang maksudnya ini tuh ada yang ini nyikat di kamar mandi gitu. Soalnya ada yang kamar mandinya di dalam. Kalau gue kagak yang kayak gitu itu, cuman gue nyobain sekali doang, pas habis itu udah nggak lagi gue. Maksudnya ya gini doang, mangku-mangku doang, ngapain gue bilang. Kayak gitu, cuman di apa, terus dia minum juga kan, dia minum apa, kita yang bayarin juga masalahnya. Jadi rugi banget kalau mau begitu nih, sekalian nggak usah. Tapi kan selama waktu kita tur KFC ada juga tuh kita pergi dugem-dugem. Ingat gua. Ingat. Gua kan gara-gara si itu tuh Arif tuh, anjing tuh emang tuh. Arif Alfiansa emang kecil-kecil gitu. Itu orang powernya bahaya. Gede bro. Iya, powernya emang tai tuh. Yang pas di Surabaya tuh gue pertama kali rusak KFC Jagonya Komik. Kan ya itulah, dateng lah ada beberapa orang petinggi lah gitu kan. Si Arif kebetulan bareng sama gue, dia naik mobil dia kan. Ini dijemput, yang KFC. Dijemput sama dia gitu kan. Terus dia bilang, Gen, pokoknya Gen, kamu kalau misalkan dikasih Gen, kamu terima Gen, kamu minum, kamu pokoknya jangan pernah nolak Gen. Betul. Itu omongan dari gua. Iya. Yang gua transfer ke Arif. Anjing, Arif berarti transfer orangnya ke lu yang anjing berarti, bukan dia. Berarti lu yang anjing, Bras. Enggak, maksudnya menghargai ini biar kita diundang terus. Iya, dia bilang begitu. Lu lihat Gen, gua tuh pokoknya gua Kang Dani itu kan langganan Reno segala macam. Itu kita langganan Gen, gara-gara kita sering banget KFC Jagonya Komik, gara-gara kita enggak pernah nolak dikasih ini. Betul. Oh serius Rip? Iya udah, pokoknya lu ini aja, lu itu minuman juga enak, dibilang gak bakal bikin aneh-aneh lah. Lu minum akhirnya gitu. Pertama dikasih Regen, welcome to family gitu. Regen again. Regen. Wah. Tidur gue langsung. tidur di dalam dulu tuh, terus pulang. Tidur ada di pohon gede gitu kan di Surabaya. Pokoknya dalam kayak dalam mall gitu dia lah, kayak di Citos gitu. Ada pohon gede tuh, ada potnya, tiduran lagi di pot. Terus makan bakso, pada makan bakso, gua udah teler bener gua kan. Tapi tetap makan. Kagak, gua muntah di itu tempat cuci piring gua. Sama Kang Dani tuh, inget banget gua sama Kang Dani sama David dulu. Di tempat cuci piring itu. Gitu. Orang lu anjing udah mati sumpah gitu. Udah bawa atas gue dibawa ke kamar, gue langsung gila tidur. Sih zaman KFC itu zaman rusak banget sih itu. Iya. Gua habisnya di Manado, gua udah nggak kuat gua itu. Ya kan kota per kota tuh gitu terus. Nah di Manado itu ada cap tikus apa ya? Iya, cap tikus. Nah gua nggak tahu, gua nggak pernah kan ke Manado. Terus dikasih tuh cap tikus. Rame banget. Ada cewek, ada 6 apa. Jadi gua, Wira, siapa rame gitu. Tapi cewek itu cuma nemenin doang. Iya. Terus ayo bang, minum bang. Cewek songong banget nih, belum tahu gua. Kasih unjuk. Minum. Lu minum juga dong. Iya. Minum juga. Kayaknya baru minuman ke-6 deh. Dia 2 tiba-tiba kayak kok gini nih. Kemarin di Jogja nggak gini. Goyang nih anjing. Goyang. Terus ada Rahmano. Rahmano udah hilang. Orang pada joget bareng-bareng, dia joget sama AC. Iya. AC berdiri. Iya. Udah begitu. Itu pokoknya kalau udah dulu kan ada kodenya tuh. Dulu tuh kodenya 2330 lobby. 2330 lobby. Kita mau bikinin lagu itu waktu itu. Iya, 2330 lobby tuh. Ngumpul di lobby terus datang, pulangnya udah pada mencar. Wah, gue pokoknya di Surabaya tuh benar-benar kacau bener, gue udah benar-benar. Di Manado gue digotong. Itu bukan gotong begini ya, tapi digini kayak orang meninggal. Lu udah parah bener berarti. Pras, aman Pras. Gue masih mencoba tapi nggak bisa ngomong. Aman Pras. Geser. Ada banget. Tapi zaman dulu lah itulah. Zaman dulu bro. Zaman dulu 2000 berapa tadi? 2016an itu 2016an. Wah, Star Syndrome-nya lah tuh gua kayaknya tuh. Pas banget nih pertanyaannya. Asan ID Bang kasih contoh nyanyian buat nidurin istri supaya bisa pergi clubbing malam-malam. Anjing songong banget, kepala kebalik lu. Iya. Lu pastiin suara lu dulu dah bagus apa kagak. Percuma dikasih tahu lagunya juga kalau suara kagak enak mah.
Iya, maksudnya mau lagu semerdu apapun juga kalau misalkan lu yang nyanyiin kayaknya harus pastiin dulu itunya dah. Anjir, clubbing malam-malam gokil San. Belum pernah bayar pajak lu kali ya biar stres. Geser nanti ya. Bang, di Sumba kalau nikah emang disuruh nyari kuda? Nggak tahu gua Sumba. Nggak tahu, Sumba kan NTT. Bukan Sumba kali itu, Bima mungkin maksudnya. Di Bima nggak ada. Nggak ada yang begitu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kalau mau balapan kuda baru disuruh cari kuda. Iya iyalah. Masa anjir aneh Kalau banget. lu mau Masa bikin nyari delman gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau lu bikin delman harus nyari kuda gitu. Ya iyalah anjing. Geser. Apa jimat dan doa-doa dari Bima sampai Bang Rigen bisa dapetin Indah? Gokil. Nggak ada. Kalau yang untuk masalah wanita itu semua murni karena karismatik gua aja. Nggak ada gue kalau kayak gitu-gitu. Gue juga nggak tahu kalau ditanya gimana cara bisa dapetin Indah. Orang gue pacaran sama Indah mah dulu mah gue cuek kan, Pres. Gue awal-awal pacaran tuh gue cuek banget. Dan sama Indah dia. selalu curhat sama si Ai. Iya, soalnya gue cuek. Terus gue juga orangnya karena kan dulu gue masih nggak tahu nih Indah nih serius apa enggak gitu. Oh, lu pernah merasa gitu? Iya, maksudnya kan Indah cakep nih, dia beneran gak sih nih pacaran sama gue nih gitu. Terus ya gue lihat progresnya, ternyata sampai mau nikah, sampai sekarang punya anak. Ya sekarang malahan gue semakin dewasa lu dia. Gue iya malahan gue sekarang tuh malahan udah bener-bener semuanya tuh udah buat Indah, buat keluarga gitu. Awal gue cuek banget, gue bandel-bandel dulu kan. Gue ada di materi stand up gue main Tinder, gue ya tadi kayak gitu gue ceritain. Sempet main Tinder juga berarti? Sempet main Tinder kan. Gue main Tinder, cewek punchline semua juga. Cewek punchline. Iya. Gue pernah main di cewek punchline-nya gimana maksudnya? Di Pati. Di Pati? Iya, gue nyalain Tinder. Jawa Tengah? Nyalain Tinder dari turun pesawat di Semarang. Nyalain Tinder tes gitu kan. Gue nyalain Tinder. Terus udah tuh gue nyalain, swipe kanan gitu kan. Udah nyampe di Pati tuh gue tuh. Ada yang match tuh, chat-chatan gue suruh, ini biar enak ngobrolnya kita ke hotel aja nih sini. Gue bilang begitu tuh. Soalnya dia emang ngobrolannya udah ini udah kan, mengarah ke sana. Udah mengarah ke sana. Aduh, terus? Tapi aku lagi nggak ada uang kak gitu. Kata dia, iya, kamu naik taksi online aja, aku isiin OVO. Gue bilang gokil. Ya udah kak boleh. Gue isiin OVO 150. Isiin des gitu. Udah nungguin setengah jam. Kok kagak ini, gue chat. Udah sampai mana? Checklist 1. Berarti 150 tuh bayar. 150 buat chat doang. Lumayan lah. Gue tanya ke bawah di sini kan gue habis itu pengen mesen makan. Di sini kalau mau online mesen online ada nggak ada. Terus kapan gue isiin OVO anjing. Macem-macem gue dulu mah di aneh-aneh main banget Tinder. Ya? Aneh-aneh gue ada yang ketemu cewek ternyata ngenalin gue. Ngenalin lu maksudnya? Iya, kenal sama lu. Rigen kata dia gitu. Iya enggak, awalnya ini kan dia kayak pas match gitu kayak Kak Rigen ya gitu. Iya gitu. Terus gue kayak cuek-cuek gitu. Cuman dia ngomongnya kayak mengarah gitu. Kadang kan di Tinder emang ada yang emang. Kalau lu tipikalnya yang langsung ke situ ya? Apa? Meki gitu. Langsung. Gue kasih sensor. Langsung ke situ ya Geda. Ya kalau dulu iyalah gue emang tujuannya begitulah. Emang nyari yang buat bandel lah, emang nyari bandel-bandel gitu kan dulu. Ya itu Pras, gue udah ini kan terus dia kenalin terus, tapi dia ngomongnya mancing-mancing ngarang-ngarang mulu tuh. Ngarang-ngarang kepancing. Gue kepancing terus udah gue ajakin gitu. Enggak kak, aku nggak enak. Ntar ketahuan Kak Indah lah, tahu Indah. Ya Kak Indah orang baik gitu. Dia bilang anjing malah kayak begitu. Lu jadi gak enak gue bilang iya aku juga cuma ngetes kok, aku nggak mau. Kalian itu fans kakak, udah kakak anggap sebagai saudara keluarga kakak. Kalau ada yang kayak begitu, kamu emang harus tolak. Mau siapapun ya, kakak cuma ngetes, ya sebagai orang yang diidolakan gitu. Ada nih dari Rabdilah, Bang, bener nggak lu nggak seneng sama salah satu menteri? Anjing, dari mana lu tiba-tiba? Nggak ada, gue mah semua menteri kabinet semua gue. Emang ada Gen? Nggak ada, aman kenapa semua. Dia bisa? Lu orang ngigo kali masih nanya nih. Orang ngantuk nih, muka ngantuk nih lu. Ngantuk cuci muka lu, nggak usah buka handphone. Cuci muka. Nanya aneh-aneh lu. Cuci muka dulu pakai air beras ya. Menteri. Nah ini nih Prayoga,
Lebih ngantuk nih kayaknya nih. Bang Rige katanya bisa siul sambil tarik kecak. Bener lebih ngantuk. Lagi ngantuk. Fix orang pakai jaket kayak gitu, pakai sweater begitu tuh biasanya kalau nggak nyinte nyabu biasanya. Biasanya. Iya kalau nggak. Oke, apa BNN ini ada Prayoga Alcantara nih ya. Alcantara kan nama salah satu penjara yang ini juga kan. Salah satu penjara di luar negeri. Alcantaras. Iya itu. Iya, betul. Wah, pas cocok. Habis. Oke, tepuk tangan dong buat Regen teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Regen sudah mampir ke sini. Setelah sekian udah mau habis setengah anjing. Setelah sekian lama tidak ke sini dari episode pertama. Terima kasih banget. Udah 2 kali siapa aja di sini? Rispo udah 2 kali. Rispo udah 2 kali. Iya, dia ada momen dulu kan soalnya kan. Udah 2 kali juga. Dia menjadi percaya sering cerita bohong perasaan. Dia Ebel tuh sering cerita bohong tuh. Nah kalau Ebel emang gue tuh seneng dengar cerita bohong dia malah. Iya. Jadi gue membayangkan walaupun gue tahu. Karena lu mainin kan. Gue mainin. Lu gitu. Cerita bohong tapi sama gue iniin aja lah gitu. Sampai sekarang gue berulang-ulang ya kalau masalah Regen si Ebel ya. Dia ngomong puting susu neneknya dipotong Jepang terus disate. Itu maksud gue. Kok lu tahu gitu karena dia lihat pas lihat susu. Dia bilang dia bukan lihat, diceritain. Dia mau netek katanya. Nah itu kan udah mulai aneh. Iya. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Nah 5 tapi SD. wow. Sebagai host gitu. Sebagai host kan gue harus gitu. Iya. Wah serius lu. Dalam hati gue kondol. Perjalanan hidup lu Bel. Ya lu gitu perjalanan hidup lu. Pokoknya lu tanyain pernah apa? Pasti pernah. Itu Ebel. Dulu di tema waktu itu di tema Indonesia. Dia waktu itu mau kalau nggak salah Potscanda apa Geger gitu waktu itu sama gua. Terus tiba-tiba dia, Bang Ebel cerita apa ya? Ini aja Bel. Lu cerita lu pernah dikejar buaya. Wah, iya pernah Bang. Bener Bang. Gua padahal ngasih ide yang gua tuh ngada-ngada. Gua bilang, Bel, kan di Kalimantan, lu dari Kalimantan, lu cerita aja Bel, lu pernah dikejar buaya. Itu Ebel pernah Bang. Ebel pernah dikejar buaya Bang. Pernah mulu dia. Pernah. Bel, lu cerita aja lu pernah maling di ini bukan waktu dulu pernah cerita. Oh iya Bang, pernah maling di Pondok Indah. Oke, cerita ntar ya Bel. Oke. Emang aneh, Bro. Emang aneh. Ebel nama dari neneknya katanya. Dari orang Bandung ternyata aja. Ketemu lagi. Wah nanti deh abis dari kamera ini kita cerita. Ada cerita. Kocak itu terkocak. Lagi mabuk bisa sadar. nanti. Terima kasih Regen sudah sama-sama. Thank you Pras. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua beli merchandise dari PWK. Di sini silahkan beli teman-teman ya. Terus juga ada merchandise buat buat Regen ya. Oh ada buat gua. Ada nih. Double XL gua nggak tahu muat apa enggak ya. Udah muat lah gua sekarang. Pakai S juga udah muat, gua udah kurus. Coba lihat dulu. Wes, udah pede. Wes. Anjir ukurannya udah turun jadi 32. Oke. Gua udah kurusan cuman leher gua jadi enggak ada nih. Jadi kayak Debbie Cepel gua. Udah muat sekarang mah. Oh ini emang yang ukuran kecil nih lokal nih. Ini yang XL kecil, XL double XL kecil ini. Triple nggak ada triple kita cetaknya. Nggak apa-apa ini juga ada. Nggak apa-apa ini aja minggu depannya gue udah kurus. Terima kasih buat Regen. Sama-sama. Lagi buat teman-teman jangan lupa beli merchandise dari Has Kreatif dan jangan lupa subscribe, like dan share teman-teman. Dan jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya dari PWK dan jangan pernah nonton dari Maling Bangsat walaupun punya set baru anjing. Nggak jelas tuh. Sampai bertemu lagi di PWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.